Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang konsep hiperglikemia dan asuhan keperawatan hiperglikemia. Apa sih itu hiperglikemia? Jadi, hiperglikemia itu sendiri adalah keadaan ketika kadar gula darah melonjak secara tiba-tiba. Keadaan ini bisa disebabkan antara lainnya stres, infeksi, dan konsumsi obat-obatan tertentu. Penyebab hiperglikemia tidak diketahui dengan pasti, tapi umumnya diketahui kekurangan insulin adalah penyebab utama dan faktor herediter yang memegang peran penting. Yang lain akibat pengangkatan pankreas, perusakan secara kimiawi sel beta. Faktor imunologi pada penderita hiperglikemia, khususnya DM, terdapat bukti adanya suatu respon autoimun. Respon ini merupakan respon abnormal di mana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara bereaksi terhadap jaringan tersebut yang dianggap sebagai jaringan asing. Klasifikasi hiperglikemia dibagi menjadi dua tipe. Tipe pertama, hiperglikemia stati, yaitu keadaan di mana kadar glukosa lebih dari 200 mg per desiliter tanpa disertai dengan tanda-tanda krisis. Tipe kedua, hiperglikemi krisis, yaitu keadaan di mana kadar glukosa meningkat disertai dengan adanya tanda-tanda krisis yang meliputi dehidrasi, shock, penurunan kesadaran, sesak, dan kejang. Patofisiologis hiperglikemia. Menurut TJ 2007, hiperglikemia timbul akibat kekurangannya insulin sehingga glukosa dalam darah dapat masuk ke sel-sel otot jaringan adipose atau hepar. Dalam keadaan normal, kira-kira 50% glukosa yang dimakan terganggu. Glukosa yang tidak dapat masuk ke sel sehingga energi terutama diperoleh dari metabolisme lemak dan protein. Lipolisis bertambah dan lipogenesis terhambat. Akibatnya, dalam jaringan banyak tertimbun asetil CoA, zat yang penting pada siklus asam sitrat dan prekursor, utama pada liposit dan steroid. Terbentuk dengan cara menggabungkan gugus asetil pada koenzim A selama oksidasi karbohidrat, asam lemak atau asam amino. Dan senyawa ini akan banyak diubah menjadi zat keton karena terhambatnya siklus TCA. Zat keton sebenarnya merupakan sumber energi yang berguna, terutama pada saat berpuasa. Metabolisme zat keton pada pasien DM meningkat karena jumlahnya yang terbentuk lebih banyak daripada yang dimetabolisme. Keadaan ini disebut ketosidosis, yang ditandai dengan nafas yang cepat dan disertai adanya manifestasi klinis hiperglikemia. Yang pertama, kadar gula darah sewaktu melebihi angka 200 mg per desiliter atau kadar gula darah puasa melebihi 126 mg per desiliter. Yang kedua, poliuria atau banyak dan sering kencing. Yang ketiga, polifagia atau banyak makan. Yang keempat, polidipsi atau banyak minum. Yang kelima, kelemahan tubuh, lesu, cepat lelah, dan tidak bertenaga. Yang keenam, berat badan menurun. Yang ketujuh, rasa kesemutan karena iritasi atau perangsangan pada serabut-serabut saraf. Yang kedelapan, infeksi saluran kencing. Yang kesembilan, glukosuria. Dan yang kesepuluh, infeksi yang pemeriksaan penunjang hiperglikemia. Yang pertama, glukosa darah sewaktu. Yang kedua, kadar glukosa darah puasa. Yang ketiga, tes toleransi glukosa. Biasanya, tes ini dianjurkan untuk pasien yang menunjukkan kadar glukosa darah meningkat di bawah kondisi stres. Kadar darah sewaktu dan puasa sebagai patokan penyaring diagnosa. Pemeriksaan diagnosis pasien dengan hiperglikemia. Yang pertama, glukosa darah meningkat dari 200 sampai 100 mg per desiliter atau lebih. Yang kedua, aseton plasma positif secara mencolok. Yang ketiga, elektrolit. Yang keempat, osmolitas serum meningkat. Yang kelima, trombosit darah
HT mungkin meningkat dehidrasi. Yang keenam, glukosa darah arteri biasanya menunjukkan pH rendah dan penurunan pada HCO3. Yang ketujuh, insulin darah mungkin menurun atau bahkan sampai tidak ada pada tipe 1 atau normal sampai dengan tipe 2 yang mengindikasi insulin atau gangguan dalam penanganan endogen atau eksogen. Yang kedelapan, urin gula darah dan aseton positif, berat jenis dan osmolitas mungkin. Komplikasi hiperglikemia. Komplikasi pertama yaitu komplikasi akut. Hipoglikemik adalah kadar gula yang rendah dari kadar gula darah normal, yaitu 60-100 mg per desiliter. Yang kedua, sindrom hiperglikemik. Yang selanjutnya, ketoasidosis diabetik atau KAD. Komplikasi kedua yaitu komplikasi kronik. Di antara lainnya adalah makrovaskuler atau penyakit pembuluh darah besar, mikrovaskuler atau penyakit pembuluh darah kecil, mengenai mata retinopati dan ginjal nefropati. Selanjutnya, penyakit neopati mengenai saraf sensorik, motorik dan autonomi, serta menunjang masalah seperti impotensi dan ulkus pada kaki. Rentan infeksi seperti tuberkulosis paru dan infeksi saluran kemih. Ulkus gangren kaki diabetik. Ada 4 komponen dalam penatalaksanakan hiperglikemia. Yang pertama, diet. Yang kedua, latihan jasmani. Yang ketiga, penyusuan. Dan yang keempat, obat berkaitan dengan hipoglikemia. Di antaranya adalah obat hipoglikemia oral dan penanganan gawat daruratan hiperglikemia. Pengobatan untuk hiperglikemia darurat adalah penggantian cairan. Pasien akan menerima cairan pengganti baik oral maupun vena sampai tidak terjadi dehidrasi lagi, yang bertujuan agar tubuh tidak dehidrasi sekaligus membantu menurunkan gula darah yang tinggi. Penggantian elektrolit meningkatkan asupan mineral dalam darah agar sel dan jaringan dapat berfungsi kembali dengan baik. Terapi insulin. Pemberian insulin lewat suntikan dapat membantu mengurangi penumpukan keton dalam darah. Terapi insulin biasanya dilakukan bersama dengan penggantian cairan dan elektrolit. Asuhan keperawatan hiperglikemia. Pengkajian, yaitu diantaranya pengkajian primer, airway, kaji kepatenan jalan nafas pasien, ada tidaknya sepuntum atau benda asing yang menghalangi jalannya nafas. Breathing, kaji frekuensi nafas, bunyi nafas, ada tidaknya penggunaan otot bantu pernafasan. Circulation, kaji nadi, biasanya nadi menurun. Disability, lemah, letih, sulit bergerak, gangguan istirahat tidur. Pengkajian selanjutnya yaitu pengkajian sekunder, meliputi aktivitas atau istirahat dengan tanda takikardia dan takipenia pada keadaan istirahat atau aktivitas. Sirkulasi dengan tanda perubahan tekanan darah, postural, hipertensi, nadi yang menurun atau tidak ada. Distremia, kulit panas, kering, dan kemerahan, bola mata cekung. Integritas atau ego, dengan tanda ansietas, peka rangsang. Eliminasi dengan tanda urin encer, pucat, kuning, poliuria, dapat berkembang menjadi oliguria atau anuria. Jika terjadi hipovolemia berat, urin berkabut. Nutrisi atau cairan dengan tanda kulit kering atau bersisik, tugor jelek,
kekakuan atau distensi abdomen, muntah, pembesaran tiroid, bau halitosis atau manis, bau buah. Neurosensori dengan tanda disorientasi, mengantuk, alergi, stupor atau koma, gangguan memori, berbau masa lalu, kacau mental, refleks tendon dalam menurun, aktivitas kejang. Nyeri atau kenyamanan dengan tanda wajah meringis dengan papilitasi, tampak sangat berhati-hati. Pernapasan dengan tanda lapar udara, batuk dengan tanpa sputum atau spulen, frekuensi pernapasan meningkat. Dari kelompok kami menuliskan diagnosa keperawatannya menjadi 3. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Yang kedua, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan tidak sebanding antara ventilasi dengan aliran darah. Yang ketiga, kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Intervensi hiperglikemia. Diagnosa pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Dengan tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan pasien mengontrol nyeri dengan kriteria hasil. Yang pertama, nyeri dapat berkurang menjadi skala 3. Yang kedua, wajah terlihat rileks. Yang ketiga, didapatkan TTV dalam batas normal. Intervensi yang dilakukan adalah: pertama, kaji nyeri. Yang kedua, posisikan klien senyaman mungkin. Yang ketiga, ajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Yang keempat, kolaborasi dengan dokter pemberian analgesik. Dengan rasional, yang pertama sebagai pengkajian awal. Yang kedua, untuk meningkatkan asupan dan oksigen. Yang ketiga, untuk mengalahkan rasa nyeri. Yang keempat, untuk menurunkan skala nyeri. Diagnosa keperawatan yang kedua, yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan ketidaksebandingan antara ventilasi dengan aliran darah. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan keadaan menjadi baik. Dengan kriteria hasil, yang pertama, tanda-tanda vital dalam batas-batas normal. Kedua, warna kulit normal. Ketiga, suhu kulit hangat. Keempat, kekuatan fungsi otot. Yang kelima, nilai laboratorium dalam batas normal. Intervensi yang dilakukan adalah: yang pertama, kaji secara komprehensif sirkulasi perifer. Yang kedua, evaluasi nadi perifer dan edema. Ketiga, evaluasi anggota badan 20 derajat atau lebih. Keempat, ubah posisi pasien setiap 2 jam. Kelima, dorong latihan room sebelum bed rest. Keenam, monitor laboratorium. Ketujuh, kolaborasi pemberian anti platelet atau anti pendarahan. Kedelapan, kaji TTV. Dengan rasional, pertama, sirkulasinya perifer dapat menunjukkan tingkat keparahan penyakit. Kedua, pulsasi yang lemah menimbulkan cardiac output. Yang ketiga, untuk meningkatkan venous rectum. Keempat, mencegah komplikasi dekubitus. Yang kelima, menggerakkan otot dan sendi agar tidak kaku. Yang keenam, nilai laboratorium dapat menunjukkan komposisi darah. Ketujuh, minimalkan adanya pembekuan dalam darah. Kedelapan, mengetahui status kardiospirasi pasien. Diagnosa keperawatan ketiga, yaitu kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Tujuan dan kriteria hasil.
Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan keadaan menjadi membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, cairan tubuh pasien terpenuhi. Yang kedua, tidak ada pengeluaran berlebih. Yang ketiga, intake serta output cairan menjadi balance. Intervensi yang dilakukan yang pertama adalah anjurkan pasien mengonsumsi cairan sedikitnya 2.500 ml per hari atau disesuaikan dengan kebutuhan cairan klien. Pantau masukan dan keluaran, pantau keseimbangan cairan. Edukasi perubahan membran mukosa dan tubuh kulit. Monitoring perubahan TTV. Kolaborasi pemberian cairan tambahan melalui IV sesuai keperluan. Dengan rasional untuk pemenuhan kebutuhan dasar cairan dan menurunkan resiko dehidrasi. Memberikan informasi keadaan volume cairan dan kebutuhan cairan. Indikasi langsung status cairan. Peningkatan suhu meningkatkan laju metabolik dan kehilangan cairan melalui evaporasi. Dehidrasi juga ditandai dengan perubahan suhu dan tekanan darah. Intake cairan parental dan dapat memperbaiki kekurangan cairan. Demikian yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung channel YouTube kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.